yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ningya Abian Base, Selasa 8 Oktober 2024. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mendasari dengan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah menyertai kami semalam dalam kami beristirahat. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ada dalam keadaan selamat. Kami rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mengundang biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus hadir dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Tuhan, perlengkapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Mampukanlah kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Yosua 24 ayat 14 yang demikian firman-Nya. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Yang kedua di dalam Galatia 4 ayat 8-9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, beribadahlah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 14. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah merupakan ungkapan rasa syukur, hormat, serta penyembahan kepada Tuhan Yesus yang telah berkorban disalibkan untuk menyelamatkan umat manusia. Ibadah harus didasarkan pada takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan terus menghormati Tuhan, melayani Tuhan, dan beribadah kepadanya. Apapun tantangan, masalah, dan kendala yang dihadapi. Ibadah kepada Tuhan harus berasal dari hati yang tulus dan harus dilakukan dengan setia. Ibadah dengan tulus ikhlas artinya dengan kerelaan, dengan sungguh-sungguh dan penuh penyerahan. Tidak pura-pura atau ingin dilihat, dipuji, dan disanjung orang lain. Dengan setia artinya menjalankan ibadah itu bukan karena paksaan atau rutinitas, tetapi karena memang kita memerlukan Tuhan dan ingin bersekutu dengan Tuhan. Yosua mengingatkan bangsa Israel akan komitmen, ketaatan, dan kesetiaan hanya kepada Tuhan, karena ia menyadari betul bahwa semua keberhasilan, keamanan, dan berkat yang mereka terima, semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan. Bangsa Israel sudah berada dalam lembaran baru, bukan lagi bangsa yang berpindah-pindah, berperang, berjuang dengan segala tantangan alam, tetapi kini mereka menjadi bangsa yang makmur, menetap di satu wilayah yang aman, di mana mereka dapat membangun kehidupan dan masa depan yang cerah. Itu sebabnya Yosua mengingatkan dengan tegas supaya orang Israel tetap teguh imannya dan kesetiaannya hanya menyembah kepada Allah yang
benar. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan ayat penegasan yang disampaikan Yosua kepada seluruh bangsa Israel. Yosua tidak ingin generasi bangsa Israel pada waktu itu melakukan apa yang nenek moyang mereka telah lakukan, yaitu beribadah kepada Allah asing. Keputusan Yosua untuk memilih beribadah kepada Tuhan hendaknya juga menjadi keputusan kita. Walaupun kita telah percaya dan telah melihat mujizat Tuhan, namun kita masih diperhadapkan pada pilihan atau tawaran lain di dunia. Sebab ada banyak Allah lain yang ditawarkan oleh dunia yang bisa mempengaruhi iman dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita dan seisi rumah kita memantapkan keputusan untuk selalu beribadah hanya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, di dalam Galatia 4 ayat 8-9, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ayat ini mengingatkan bahwa pada awalnya kita adalah seorang hamba yang menghambakan diri kepada roh-roh dunia. Namun karena kasih-Nya, Tuhan mau mengangkat kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Bukan karena di mata Tuhan kita dinilai layak untuk menjadi anak-anak-Nya, tetapi karena Tuhan mengasihi kita, maka Ia menebus kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Dari ayat ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, dalam Galatia 4 ayat 7 tertulis, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Ayat ini menegaskan jati diri kita yang lama, yakni sebagai hamba atau budak. Pada saat itu, kedudukan seorang hamba atau budak tidak ada nilainya. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi kita, bahkan Tuhan rela memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua, ketika kita diangkat oleh Tuhan dan menjadi anak-anak-Nya, maka iblis tidak lagi memiliki kuasa atas diri kita. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita akan tetap memilih untuk menghambakan diri kepada iblis dan hidup dalam dosa, menikmati kehidupan yang lama, serta menyia-nyiakan segala anugerah Tuhan untuk kita? Paulus mengingatkan jemaat Galatia supaya mereka tidak jatuh dalam dosa sebagaimana sebelum mereka bertobat, karena mereka sudah dimerdekakan dalam Kristus. Paulus melihat ada potensi yang sama bahayanya yang mengancam kehidupan rohani jemaat Galatia. Mereka sekarang tidak lagi menyembah berhala, namun mereka menjadikan tradisi dan adat istiadat masyarakat Yahudi sebagai hal yang utama. Hal ini bagi Paulus mengindikasikan bahwa jemaat Galatia kembali kepada pola kehidupan mereka yang lama. Dan Paulus ingin jemaat Galatia tidak jatuh dalam kesalahan tersebut. Ajakan Paulus adalah juga merupakan ajakan bagi kita semua agar tetap menjadi hamba-hamba Allah. Kita didorong untuk terus mengabdi kepada Tuhan, sekalipun Tuhan izinkan kita berjalan dalam situasi yang sulit, Allah tetap setia dan mengasihi kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu melalui firman Tuhan pada hari ini, marilah kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah dari Tuhan, kita bertumbuh dalam Kristus dan belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan serta memuliakan nama Tuhan. Amin.
Mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami untuk tetap setia beribadah hanya kepada Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan dan godaan dunia ini, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa. Kami diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Pada pagi hari ini kami membawa dalam doa segala pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Pergumulan di dalam kehidupan kami berkeluarga, di dalam kehidupan kami berjemaat, pergumulan di dalam masalah ekonomi dan sakit penyakit. Bapa di surga, biarlah Engkau yang menuntun kami, yang memelihara akan kehidupan kami. Berikan kami kesehatan jika pada saat ini kami ada dalam keadaan sakit. Berikan kami kekuatan, kesabaran ya Tuhan, di dalam kami menghadapi segala pergumulan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami hanya menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga kami akan melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami. Biarlah Engkau yang senantiasa beserta atas kami, untuk bungkus kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.